Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kondisi kesehatan? Sehat semua? Sehat alhamdulillah. Sehat semua Pak. Mudah-mudahan nanti dalam materi yang saya akan sampaikan mengikuti dengan baik dan kondisi sehat, berarti lebih baik dari yang tidak sehat. Siapa? Ya. Sebelum saya lanjut, saya akan absen. Nanti yang tidak masuk, bilang aja tidak masuk ya. Iya Pak. Saya naik lagi. Ahmad Syauqi, Nawa. Berita Saya Bapak. kedua dari sana. Ya. Olila, Ya Pak. wis. Main, main. Ada. Susanina, Ada Pak. Sigit, Ada Pak. Muhammad Heri, Ada Pak. Yanti, Ya Pak. Cindy. Masuk Pak. Nggak masuk. Ya Pak. Saya ulangi lagi untuk sahabat saya. Rita, Ada. ya sudah. Berarti ada yang tidak masuk. Satu orang. Oke, ya sudah. Sekarang kita akan membahas tentang saya buka ya. Ya Pak. Ya Pak. Bab 4 yang akan kita bahas nanti adalah tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian buka di halaman 117 118. Nanti akan kita belajar ini. Tugas kalian nanti adalah saya minta per 2 orang saja ya. Nanti presentasi itu menyampaikan ide analisis kalian tentang pengaruh kemajuan iptek yang sedang terjadi di negara kita Indonesia. Jadi ada hal-hal yang perlu kalian kerjakan dengan ide kalian ya, menganalisa sebuah permasalahan tentang pengaruh kemajuan iptek ini di ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama dari segi budaya, ya, ada segi pendidikan dan ekonomi. Jadi ada 3 hal itu yang akan kita pelajari nanti bersama. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Sebelum itu saya akan bercerita sebentar tentang kemajuan iptek. Apakah kalian tahu dulu itu para pengayuh becak, abang becak ya dulu ada yang enggak yang melihat pegang HP? Enggak ada. Enggak ada kan? Iya Pak. Terus tukang bakso yang keliling, tukang sate keliling, orang jualan keliling, dulu hampir tidak ada yang pegang HP. Bahkan anak kecil pun seusia kalian ya, itu tidak ada yang pegang HP. Yang ada dulu adalah teknologi untuk telekomunikasi adalah telepon rumah. Sama halnya dengan saya dulu. Di zaman saya dulu SMA itu hanya ada telepon rumah. Karena berkembangnya zaman, berkembangnya
daya pikir, kelola manusia, otak manusia, sehingga bermunculan ide-ide kreatif, karya inovatif, sehingga adalah telepon. Pada perkembangan awal, telepon itu dulu memakai kartu yang selebar kartu KTP itu, berisi pulsa. Itu saya ingat, saya cerita dulu di belakang. HP bisa digunakan itu dengan kartu itu, dan sudah berisi pulsa. Begitu habis, ini dibuang, beli lagi. Jadi alat telekomunikasi pada waktu itu setelah telepon rumah, telepon duduk itu baru ada HP itu, tapi kartunya besar-besar itu. Terus berkembang zaman, akhirnya sekarang dengan teknologi Android, kan gitu. Ya. Yang dulu dikatakan orang HP-nya kan besar-besar. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin orang artinya menyebutnya, kalau kita bikin guyonan, HP itu bisa dipakai untuk melempar maling, untuk ganjal pintu dan lain sebagainya, karena memang bentuknya yang besar. Pada perkembangan selanjutnya dan sekarang, HP itu yang berbentuk Android itu sudah sangat tipis sekali, hampir tidak sampai ke ukuran 1 cm atau 10 mm. Nah, itulah perkembangan. Bagaimana ini perkembangan di sisi teknologi, bagaimana dengan pengaruh terhadap kondisi dengan perkembangan itu. Nah, nanti kita akan belajar bersama. Sudah siap? Ya, siap. Baik, sudah. Sebentar lagi kalian bisa lihat PowerPoint yang sudah saya siapkan untuk kita pelajari bersama. Perhatikan ya, kita nanti belajar bersama tentang ini. Ini kemarin kan sudah saya sebar, kalian untuk dipelajari di rumah, ya. Kelihatan kan? Saya besarkan sedikit. Biar agak jelas. Nah, sudah. Ini yang akan kita bahas. Dalam pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah contoh gambar. Ini gambar saya sendiri. Ini gambar kelompok. Dulu kita belajar belum mengenal itu laptop, tablet, lagi telepon, ya, dan sebagainya. Bahkan infokus yang saya pakai ini belum ada. Jadi dalam kegiatan pembelajaran, guru hanya bisa menyampaikan suara dan tulisan di papan tulis. Karena perubahan zaman, sehingga guru dimudahkan dengan alat-alat yang bisa memudahkan para guru mengajar lebih efisien, ya, dengan infokus ini seperti ini, bisa memperlihatkan tulisan. Jadi ini model pembelajaran yang sudah terpengaruh oleh iptek. Semua pakai laptop, tidak lagi memakai buku dan kertas. Kita lihat sekarang berdiskusi yang dibaca, materi yang dipelajari sudah ada dalam laptop. Kalau masih menggunakan Android, oke, sudah tersimpan materi itu dalam Android. Itulah perbedaan dari model pembelajaran kalau kita lihat dari sisi pendidikan. Pembelajaran yang dulu sebelum ada iptek dengan pembelajaran yang
sudah ada kemajuan iptek, gitu ya. Saya lanjutkan. Peta konsep ini yang akan kalian analisa. Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama adalah hakikat dan perkembangan iptek di dunia dan di Indonesia. Nanti akan kita belajar. Ini menyambung terhadap sikap seleksi. Bagaimana sikap kita ya untuk menghadapi pengaruh dari kemajuan iptek. Dilanjutkan dengan sikap dan tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Sikap selektif dalam menghadapi pengaruh perkembangan iptek. Nah, ini dilanjutkan dengan pengaruh positif. Kalau sudah ada hakikatnya apa sih pengaruhnya? Perkembangan iptek di Indonesia, di dunia dan Indonesia itu bagaimana? Dan pengaruh itu jelas bermuatan positif dan negatif. Yang akan kita bahas nanti adalah tentang pengaruh positif negatif terhadap bidang ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Sudah saya jelaskan tadi bahwa pengaruh kemajuan ini sangat besar sekali, mempengaruhi dari segi kehidupan manusia, termasuk kita, kalian. Yang diperlukan adalah sikap yang selektif. Apa selektif? Memilih mana yang positif, mana yang negatif. Boleh kemajuan iptek itu masuk mempengaruhi kita, tetapi kita harus siap dengan filter kita. Filternya apa? Kalau kita Muslim ya berpedoman terhadap agama, ketaatan kita, sehingga pengaruh iptek yang bermuatan negatif tentu saja akan kita tolak, kan begitu? Iya. Kalau sudah menerima pengaruh, bagaimana tanggung jawab saya terhadap pengaruh itu? Jadi sikap saya dan tanggung jawab saya terhadap iptek. Saya contohkan begini. Kalau sudah kita di dalam dunia pendidikan, pembelajaran melalui daring, dan kita menggunakan teknologi daring, sudah ada jadwal jam sekian kita melakukan Zoom. Dimudahkannya kalian mengikuti Zoom di mana kalian berada, itu harus kalian tunjukkan dengan tanggung jawab. Saya tetap mengikuti. Karena apa? Karena sudah pembelajaran daring dan kamu bisa melakukan di mana saja, di tempat mana saja, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalian mendownload film dan lain sebagainya, yang itu bertujuan positif untuk membangun pribadi kalian. Kalian harus mempertanggungjawabkan bahwa memang yang saya download ini adalah benar-benar untuk membuat saya lebih baik dari sebelumnya. Itu yang dimaksud itu. Jelas ya? Mengenai sikap selektif, bisa kalian memberi contoh pada saya? Seperti apa contohnya? Mengenai sikap selektif menghadapi pengaruh iptek. Sekarang misalkan yang terjadi di diri kalian sendiri, apa yang harus kalian lakukan? Jawab, saya beri gambaran. Sekarang kalian mudah dengan Android itu bisa melihat gambar, film, dan lain sebagainya. Tanggung jawab kalian sekarang apa? Karena perkembangan iptek itu terus menerus gencar, tidak ada hentinya. Dulu tidak ada TikTok, tidak ada snack video, yang ada hanya
Facebook misalnya. Tapi sekarang ada yang rekaman, ada yang live bahkan secara langsung. Nah terus sikap kalian yang selektif itu bagaimana terhadap perkembangan? Coba beri saya alasan, beri saya contoh dan alasan. Bagaimana seharusnya yang kalian lakukan terhadap perkembangan iptek ini yang gencar terus, ada terus, sewaktu-waktu bisa terus berubah. Apa yang harus kalian lakukan? Ada? Silakan. Ya, silakan. Kan tadi Pak bilang perkembangan iptek. Ya. Kita harus ngerti. Nah, kan di ilmu teknologi itu perkembangannya positif sama negatifnya sama-sama ngecek kan Pak? Ya. Nah, kalau bagi saya, sikap dan saya itu misalnya di sosial media kan banyak hanya yang positif, yang negatif juga banyak Pak. Betul. Kalau saya Pak, kalau semuanya saya scroll feed IG, Ya. nanti itu semuanya ada sedikit tontonan vulgar. Nah itu saya skip, saya lewati Pak. Karena menurut saya itu kalau di klik untuk ditonton itu bakal buat saya kecanduan Pak. Dan saya Sudah pernah ya? tapi saya mau udah Artinya sudah pernah menonton. udah. Ah, contoh nyata. Bagaimana ini dari Fakta. fakta ya? Iya Pak. Memang ya seperti itu. Karena ini kan buatannya bukan buatan Indonesia, orang luar semua. Notabene buatan orang luar itu adalah non Muslim. Iya Pak. Nah, kalau sudah non Muslim, kalian sudah tahu cara berpikir mereka seperti apa. Karena sudah sangat berbalik dengan kondisi kepribadian tuntunan orang Muslim. Kan sudah jelas bahaya. Ya, kalau Muslim mungkin yang akan disebar di internet paling tidak ya pengajian, ya terus siar agama, ajaran agama, terus kalau mengenai di segi ekonomi budaya misalnya tarian Muslim, lagu-lagu Muslim, nah, termasuk pakaian Muslim, kan begitu? Ya, Pak. Karena yang buat adalah orang-orang yang notabene non Muslim yang berbeda. Tidak perlu saya jelaskan, dan kalian sudah bisa berpikir. Ya. Non Muslim itu seperti ini pasti. Yang Muslim seperti ini. Ya, ada lagi saya. Tapi kan dari kemajuan teknologi itu Pak, semisal HP, Ya. HP tergantung dari penggunanya Pak, bisa dibuat untuk kebaikan dan bisa untuk keburukan. Sama halnya dengan air bisa dibuat air susu, bisa juga dibuat minuman keras. Iya. Nah jadi kita harus pandai-pandai menyari ilmu teknologi ini dengan sebaik-baik mungkin. Jadi menurut saya kita harus merubah dari segi pemikiran kita sendiri untuk menuju yang lebih baik. Karena kalau kita tidak bisa berubah dalam pemikiran untuk menuju yang jalan lebih baik, maka HP atau laptop atau segala teknologi yang kita miliki itu akan berbuah negatif terus Pak. Ya. Ya, bagus. Itu pemikiran yang bagus. Berarti pada intinya yaitu begini kan. Seperti kalau sudah menemukan ada sikap dan ada tanggung jawab terhadap apa? Ya, terhadap anak itu tadi tanggung jawab. Nah, sekarang gimana yang perempuan coba? Ada nggak analisa kalian sampaikan? Ingin dengar saya yang dari perempuan gantian. Menurut kalian seharusnya seperti apa? Kalian sudah ada ini kemajuan iptek. Bagaimana
berbuat, bersikap. Pak. Itu tergantung pemikiran sendiri, Pak. Kalau pemikirannya itu pengen lihat gitu, tetap memikirkan seperti itu ya tetapnya nanti tetap negatif, Pak. Iya. Nanti yang ditonton itu yang enggak yang Yang negatif. negatif ya. Berarti di awal yang harus kita siapkan adalah apa? Mindset. Mindset. Cara kita berpikir. Kalau sudah mindset kita itu negatif, Ya berdampak negatif mau terus. dikasih saringan yang setebal tembok tetap tembus. Ya. Nah itu. Jadi mindset itu dicipta dari apa? Ya, dari keyakinan masing-masing. Kalian keyakinan kamu apa? Nah, merujuk kepada ketaatan dalam beragama. Berarti harus taat dulu terhadap perintah Allah. Muslim ya harus seperti ini. Ini sudah ada tuntunannya. Sehingga kalau sudah mindset ini dibentuk positif, maka tidak akan mudah dimasuki oleh pengaruh-pengaruh kemajuan iptek yang bermuatan negatif. Akhirnya isinya apa? Positif semua. Jadi kemajuan iptek malah akan ditunggu oleh mereka-mereka yang ingin maju berpikiran positif. Contohnya saja sekarang, kalian sudah menggunakan iptek atau menggunakan internet, ya, karena kalian ingin, saya ingin melihat sih bagaimana cara membuat anggap saja campuran bangunan yang bisa menjadi bangunan ini kuat, tidak gampang rusak dan lain sebagainya. Kan artinya menunggu info itu terbaru, terus dia akan menunggu bagaimana cara membuat ini ya, membersihkan sepeda motor supaya tidak kelihatan kusam, pakai apa? Nah itulah yang disebut dengan mindset positif. Artinya kemajuan iptek bagaimanapun cepatnya akan terus dia tunggu. Untuk apa? Ya itu tadi, untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Bukan malah sebaliknya. Ya dari awal maka memang seharusnya mindset kita yang harus dibentuk lebih dulu supaya tidak gampang terpengaruh oleh hal-hal negatif dari kemajuan iptek itu sendiri. Baik, sekarang kita masuk di selanjutnya. Ini tujuan kita mempelajari adalah mampu memahami hakikat iptek. Sudah kita bahas tadi, hakikat iptek itu apa? Perkembangan di dunia dan di Indonesia. Kalau lihat dari sisi telekomunikasi, sekarang kamu di sini, saudara kamu yang di Arab Saudi, dulu sebelum ada iptek, bisa nggak kalian ngobrol langsung? Gak bisa. Bisa. Ribet. Dulu yang tidak punya telepon masih harus ke Telkom interlokal. Kalau sudah ada jam telepon, biaya banyak. Kalau tidak telepon pakai telegram, Curhat. SMS, Curhat. di Telkom, dikirim SMS-nya. Artinya butuh waktu dan biaya banyak. Perkembangan zaman sekarang dengan adanya telepon seluler, kamu bisa telepon kapan saja, di mana saja, terhubung. Menghubungi dari titik ini, ya, di titik sini. Orang yang kata telepon di titik baliknya 180 derajat, ketemu tetap. Yang penting sinyalnya kuat, kan begitu. Iya. Jadi itulah. Tidak ada pengaruh sekarang di dunia. Kamu bisa ngobrol dengan siapa saja. Bahkan sekarang banyak kan, kalau saya lihat di YouTube itu orang Indonesia menikah dengan orang asing. Dari mana dia ketemu? Dari media sosial, dari Facebook dan lain sebagainya, Twitter, berhubungan SMS, telepon, akhirnya jadilah jodoh.
Anaknya di-download nanti, Pak. Ya, Anaknya di-download. anaknya hasil download. Gitu ya. Jadi yang intinya adalah bagaimana kita menyikapi sebuah kemajuan ideologi dan teknologi untuk perkembangan dan kemajuan kita. Itu saja. Jadi mindset kita ya harus positif. Jika kalau sudah terlanjur melihat, misalkan kamu buka ya di internet, kan biasanya itu saya juga sering melihat itu. Di internet kita buka di Google dan ternyata yang punya web itu ya, yang punya web kan biasanya kalau sudah lama itu dimasuki sponsor kan. Iya, Pak. Nah, sponsornya ini yang nggak jelas. Kadang sponsor bermuatan positif, banyak juga sponsor yang negatif. Kalau sudah begitu gimana caranya? Kelihatan. Skip aja kan ada tempatnya. Close. Yang sudah terlanjur, ya kalau karena ini Nggak kita sengaja, Pak. ini Muslim, ya kita menyebut aja Astagfirullahaladzim. Selesai urusannya. Karena memang ketidaksengajaan kita. Tapi kalau sudah mindsetnya negatif, Ya, ya tetap. mungkin lihat makalahnya yang akan dipelajari, tapi lihat sponsornya itu yang berbahaya. Nah, makanya dibutuhkan seleksi mana yang baik, mana yang tidak. Ya utamanya tadi cara berpikir kita, Mindset. itu mindset kita harus seperti apa. Itu ya. Kita lanjut. Ini iptek, ini gambar ya, ada dua gambar. Iptek yang menguasai dunia. Dengan iptek, dunia ini sudah terasa kecil. Artinya kita bisa menggenggam dunia karena iptek. Ya, saya contohkan tadi. Kamu telepon, kamu di sini, saudara kamu di Arab Saudi, saudara kamu di Amerika. Kan akhirnya jarak itu menjadi pendek, menjadi dekat karena telepon itu tadi. Seandainya tidak ada telepon, jauh sekali. Kita tidak bisa ngomong secara langsung melalui telepon dan lain sebagainya. Bisa ketemu. Kita hanya kirim surat ke Amerika nyampainya 1 bulan. Sekarang mengabarkan saya lapar, coba cepat kirim uang 1 juta. Kirim, nyampainya 1 bulan besok. Ya mati sudah, ini nunggu uang yang datang. Kan itu. Karena kemajuan iptek sehingga sekarang pun kamu bisa menghubungi walaupun di mana saja. Berarti dunia itu sudah terasa kecil. Artinya sudah dapat digenggam. Mau nyari ilmu apa saja, mau nyari keterampilan apa saja dan bagaimana, sudah gampang kita lakukan. Mau lihat model baju, model jilbab, model sepatu, Main game. apalagi sudah gampang dilakukan. Gambar sebelah itu adalah iptek yang menguasai pendidikan. Suatu saat nanti buku ini sudah tidak dipakai, Kadaluarsa. sudah tidak pakai nanti. Kenapa? Ya karena kemajuan teknologi memungkinkan bahwa buku ini sudah ada dalam HP. Bikin surat sudah melalui HP. laptop, kita bikin surat, kita kirim, itu sudah. Tidak lagi mengumpulkan buku tulis, Buku tulis. kerjakan PR halaman sekian nanti bukunya dikumpulkan di meja saya. Suatu saat itu sudah usang, tidak mau dipakai. Dokumennya dibimbing. Kirim ke email saya. Apa sih begitu? Ya. Kirim ke Ya. email saya, kirim ke email saya. Jadi suatu saat buku ini sudah tidak dipakai, semuanya pakai elektronik. Bahkan ada kabar nanti juga akan ada e-money. Uang sudah tidak beredar berupa kertas gaib seperti ini, tapi semua dilakukan dengan transfer Kartu. HP. Iya. Nanti di pasar pun orang juga beli lombok pakai transfer HP. Berapa lomboknya? 1.000. Kirim 1.000 ke yang jual. Tapi entah kapan itu masih dirancang oleh orang-orang yang memang berotak cerdas. Bagaimana menjadi uang sudah tidak lagi pakai bukti fisik seperti ini,
tapi menggunakan transfer semua. Mau beli sudah transfer. Jadi orang sudah tidak megang uang kertas lagi dan lain sebagainya. TF. Semuanya transfer. Mau beli kerudung transfer. Mau beli ini transfer. Buktinya apa? Yang saya alami. Dulu gaji itu dikasih lembaran, tanda tangan, Amplop, Pak. lembaran ini uangnya kamu. Sekarang gaji saya itu ditransfer sudah ke rekening. Masuk. Kan berarti tidak ada uang yang terkirim ke saya, cuma tulisan yang dikirim. Tetapi begitu saya butuh, saya ke ATM, tetap keluar uang. Suatu saat nanti tidak ada lagi uang itu, karena semua main transfer. Dibakar. Nah, itu tidak pakai. Itulah kemajuan teknologi, ya. Saya lanjutkan. Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di semua daerah atau wilayah negara kesatuan Republik. Pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Apa maksudnya di sini? Dulu orang-orang pasar membeli bahan yang mau dijual. Kalau dia belinya belanjanya ke Surabaya, dia harus ke Surabaya. Nanti dari sana nyewa angkutan, dibawa angkutan, bawa pulang. Sekarang kalau zamannya sudah berubah, tinggal telepon, bos kirim saya lombok 1 kintal, kentang 1 kintal, ini datang besok sudah. Berarti perekonomiannya sudah maju cepat. Jadi akan merubah akhirnya terhadap pendapatan si penjual, terutama juga terhadap konsumen juga cepat. Dulu waktu saya masih di Pulau, kalau tidak ada kapal lewat, tidak ada sayur yang datang, karena sayur datangkan dari Banyuwangi ke Sabang. Kalau sudah tidak ada kapal, ya nggak makan sayur sudah. Nasi ikan begitu terus. Nah, karena semakin banyaknya kapal yang diberangkatkan yang mudah, artinya transportasi itu semakin banyak dan cepat. Ya. Yang kedua, terjadinya industrialisasi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam. Industrialisasi. Sudah banyak dibangun pabrik di sebuah daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam. Di Sumeneb pengeboran minyak, garam, gas di Pulau Pagurunan dan lain-lain. Sehingga tumbuh industrialisasi. Dengan masyarakat kecil bagaimana? Ada yang namanya produksi rumahan dan sebagainya. Ya. Yang ketiga adalah produktivitas dunia industri semakin meningkat. Dulu orang ngirim barang pakai truk dan lain sebagainya masih nunggu waktu orang yang beli datang. Sekarang dengan adanya handphone dan lain sebagainya, produktivitasnya lebih cepat. Karena orang yang pesan tinggal telepon, bos kirim saya kursi yang 3 setel, kakinya yang 3 saja, bisa. Berapa setel? 3, siap. Satunya telepon lagi, saya minta ini meja 15 biji untuk meja kantor kiri. Kan berarti semakin cepat produktivitasnya. Begitu cepatnya barang keluar banyak, produksinya juga semakin banyak. Salah lagi. Persaingan dalam dunia kerja sehingga para pekerja menuntut untuk selalu menambah skill dan pengetahuan. Jelas, semakin berkembangnya zaman, iptek semakin maju, maka orang yang mencari pekerjaan juga bersaing. Bersaing apa? Skill, kemampuan. Yang skillnya tidak ada, ya, yang jelas tidak dipakai oleh perusahaan. Yang sedang-sedang masih diperhitungkan. Tapi kalau sudah mempunyai skill yang tinggi, dia akan cepat diterima. Kenapa? Memang perkembangan iptek itu membutuhkan orang-orang yang cerdas. Di dunia perusahaan nyari orang-orang cerdas. Sebenarnya siapa yang cerdas?
Yang mencari kerja atau yang punya perusahaan? Yang punya perusahaan. Yang mencari kerja. Yang mencari kerja. Coba saja lihat sekarang di lowongan itu. Yang dicari insinyur, S2, S1, ke bawah tidak ada, SMA sudah hampir setiap tahun sudah ada. Coba sekarang tanyakan yang punya perusahaan. Kenapa dalam filosofi itu perusahaan itu yang pintar itu justru yang bekerja, bukan bosnya. Kenapa? Semua dipasrahkan kepada yang bekerja. Coba saja begini. Coba kamu gimana cara kursi ini bisa terpasarkan ke Jayapura? Dia hanya berpikir, bukan saya, karena saya hanya menunjuk. Berarti yang cerdas itu yang bekerja. Ya. Bosnya Pak. Disitulah makanya persaingan dalam dunia pekerjaan itu meningkat karena dituntut. Apalagi sekarang perubahan zaman dibutuhkan orang-orang yang berskill tinggi. Suatu saat nanti ijazah S1 tidak dibutuhkan lagi. Yang akan diambil S2, S3, D1. mungkin ada lagi nanti S4, S dan seterusnya. Jelas ya? Selanjutnya ini bidang ekonomi. Itu pengaruh positifnya. Sekarang negatif. Pengaruh negatifnya karena perdagangan politik banyak pengangguran. Kalangan siapa yang menganggur karena tidak dapat pekerjaan? Ya tadi yang saya sebutkan. Dalam keilmuan, kecerdasan kalah. Skillnya. Karena zaman menuntut bahwa orang ini kamu harus pintar MS Excel, misalkan, tidak bisa. Karena tuntutan sekarang harus bisa MS Excel, Microsoft Excel. Tapi yang tidak bisa padahal Microsoft Excel itu dibutuhkan oleh pekerjaan, tapi tidak bisa. Ini ngaku bekerja. Kamu harus bisa menggunakan Android dengan versi ini, tidak bisa, nggak akan bekerja. Itulah maksud. Jadi setiap perkembangan iptek kita harus selalu mengikuti. Tapi itu tadi kita yang bermindset positif. Yang kedua, meningkatnya sifat konsumtif. Karena HP sudah banyak menjanjikan hal-hal barang-barang jual online, kena kemana-mana karena ada orang ini kan, lihat lagi mau beli HP baru, ya tinggal klik, beli sepatu baru, klik, beli sepatu yang selingkuh, klik, Shopee, klik dan lain sebagainya. Ini konsumtif. Coba seandainya tidak ada HP itu, Gak bisa. kan kamu harus jalan ke sana, males jauh. Yang ada HP, pesen nasi goreng 3 bungkus, klik, datang. OTW. Siap OTW. Kemajuan TK juga akan semakin memperparah kesenjangan sosial. Jelas. Yang ekonominya menengah ke bawah, jelas akan kalah dengan ekonomi yang menengah ke atas. HP-nya Note 1-nya kamu kan punya uang. Yang di sebelahnya Apple terbaru. Ya jelas beda. Karena apa? Karena ekonomi yang berbeda sehingga kesenjangan terlihat jelas. Orang kelas ini saya membedakan, mendiskreditkan suatu golongan atau orang. Sekelas tukang beca HP-nya pasti ini. Ya. Sekelas orang Berkelas. pegawai pasti ini, tingkatan pegawai lebih tinggi pasti HP-nya seperti ini. Nah itu kesenjangan. Terus selanjutnya di masyarakat antara orang kaya dengan orang miskin, ini lanjutannya. Miskin dan kaya. Yang kaya karena pintar, semakin kaya kan dengan usahanya. Kita gunakan HP untuk mencari uang. Bagi yang miskin,
gimana mau SMS video? Kalau tak mau ini HP-nya cuma untuk telepon dan SMS yang HP jadul, nah itulah kesenjangan. Ya, ini pengaruh. Dan banyak lagi. Ada lagi contoh sampaikan ke saya. Contoh dari negatif di ekonomi, di bidang ekonomi. Kalau enggak, saya lanjutkan nanti. Negatif itu apa sama positif Pak? Ya, Cuma negatif doang apa sama positifnya juga? yang saya tanyakan barusan ada negatifnya. Hanya negatif saja Pak? Ya, di bidang ekonomi. Ini diantaranya contoh negatif dari ekonomi, bidang ekonomi. Apa lagi? Tadi yang pertama adalah banyak pengangguran, terus meningkatnya konsumtif, orang suka jajan. Yang ketiga ada kesenjangan antara miskin dan kaya. Apalah kira-kira? Saya Ya, gaji berupa apa uang digital gitu Pak. nah, Itu menurut saya bisa berpengaruh ke negatif juga Pak. Karena apa? Karena kalau HP kita hilang atau HP kita mati, maka otomatis uangnya hilang. uangnya hilang Pak. Baik. Itu yang menurut saya negatif dari gaji. Ya, baik, saya jelaskan. Iman nih, itu yang seperti tadi saya sampaikan. Bukan berarti HP-nya hilang, uangnya hilang, tapi itu masuk di rekening bank. Hanya ditransfer informasinya lewat SMS di HP. Uangnya tetap ada di bank. Cuman transfernya tulisan. Tapi kan informasinya sudah pasti ada di HP Pak, seperti rekening, pasti Ya, menggunakan tapi nomor HP Pak. ya, tapi itu sudah tercatat, sudah tercatat. Jadi saya kirim ke bank A. Selain saya mengirim SMS ke nomor rekening B ini yang akan saya kirim, SMS itu juga nyambung ke bank A secara otomatis. Jadi kalau ini HP-nya hilang, Bisa ke bank. ya masih ke bank ada, uangnya ada di bank saja. Dia tidak ada SMS, tapi tetap dia bisa lapor, misalkan HP hilang, nanti akan ketahuan bahwa ada uang masuk sekian. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah bidang sosial budaya. Ini yang lebih serem lagi. Positifnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan penggunaan iptek, ya, penggunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat. Ya, karena kemajuan iptek di daerah itu ada kerajinan misalnya, ada kelompok kerajinan batik dan lain sebagainya, akan meningkat dengan adanya iptek apa? Di foto, diupload, posting, dijual melalui online. Maksudnya ada bikin sarung posting, ada bikin apa lagi, macam-macam sudah kerajinan apa saja diposting melalui online. Ya, paling tidak dia akan meningkatkan kesejahteraan. Dengan memposting itu orang akan cepat mengetahui informasi yang pengguna HP. Misalkan dia memang nyari, saya mau nyari batik, ternyata muncul, oh batik Sumenep, harganya sekian, tempatnya di sini, dan belum datang. 3 kontak saya kirim saya 1 kode, 2 kode dan lain sebagainya. Lebih cepat informasi yang disebar dan sehat. Yang kedua, dengan adanya iptek, kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah. Misalnya jual beli yang sudah saya terangkan, jual beli online, jualan nasi, jualan mie goreng dan lain sebagainya, diposting ini warung saya 1 porsi sekian, ini contohnya kalau dalam piring, orang beli langsung jalan, diantar Gojek dan lain sebagainya. Sekarang informasi di dunia adalah berkat perkembangan itu jelas, online semua dengan iptek. Hubungan sosial antar masyarakat yang berbeda suku, bangsa, agama, budaya dan daerah dapat berlangsung di mana saja
dan tambah saja dengan memanfaatkan sosial media seperti email, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan sebagainya. Saat di Facebook, teman-teman saya juga bukan hanya masyarakat, luar daerah, luar kota, dan sebagainya. Itu hasilnya dari hubungan sosial antar masyarakat itu sudah tidak ada batas wilayah lagi. Seperti yang saya ceritakan tadi, kamu bisa menghubungi teman kamu di Amerika dan lain sebagainya. Semakin mudah. Ini positifnya. Yang negatif adalah adanya perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat, antara lain cara orang bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. Ini sudah jelas. Ya, tata nilai. Cara orang bekerja. Dulu bekerjanya pakai mesin ketik, yang bunyinya keras, bok. Sekarang komputer, laptop yang suaranya sudah nyaris tak terdengar karena yang mengerjakannya lagi tidur. Jadi tidak terdengar. Terus gaya hidup. Gaya hidup karena melihat di media sosial model celana sekarang yang ngetren apa? Pendek separuh. Celana separuh. Kaki yang kanan pendek, Panjang. kiri panjang. Misalkan seperti itu. Iya Pak, ada Pak. Kan itu gaya hidup. Laki-laki lihat di poster-poster Jadi cewek. pakai anting, mirip-mirip pakai anting. Itulah gaya hidup. Tatoan. Rambut Gondrong. yang dulu itu gondrong keribu sama seperti apa pohon beringin, sekarang cepat-cepat hampir gundulnya seperti saya ini. Dan lain sebagainya. Ya. Terus diwarnai rambut jadi merah, jadi putih, jadi zebra dan lain sebagainya. Itu gaya hidup. Yang biasa makan di warung, ngopi di warung, sekarang Kafe. banyak kafe, masuk ke kafe. Bawa uang 5.000, kopinya 27.000. Akhirnya titip KTP. Karena gaya hidup. Biasa ke warung yang 3.000 kopinya, akhirnya menjadi 27.000. Bingung. Ayo bisa nama bisa tempat yang bagus. Masuk uangnya cuma 5.000, kurang. Tata nilai tidak laku dan lain sebagainya. Biasanya siswa kalau dia begitu malu mau lewat berkawasan, kalau saya lihat sekarang seperti melihat temannya sendiri. Lewat kencang seperti sepur, tidak ada stasiunnya. Ya. Bahkan kemarin saya mau nabrak itu, begitu saya buka pintu kan ruang guru, mau masuk cewek bukan murid, kaget saya. Jangan di depan pintu, itu yang dulu di sebelah kaca atau dok assalamualaikum. Kan nanti yang di depan di balik pintu yang orang pasti minggir. Nah kasih abang kamu mau masuk pas baru ini selanjutnya meningkatkan apa ya? Kenakalan jelas. Aduh banyak orang yang juga udah mengenal narkoba sekarang. Bukan hanya orang kota, Orang desa. pulau ya, orang pelosok sudah menggunakan narkoba. Taunya dari mana ya? Karena iptek. Itu tadi mindset kita yang harus disetting positif begitu, baru kita memperdalam dalam iptek itu. Adanya kesediaan sosial jelas, orang kaya tinggal di rumah aja. Masih orang yang punya Android, ya keluar jalan-jalan jalan ke hujan mana sampai ada pengen makan. Kalau nggak beli saya nanti lapar saya dan anak saya yang keluar. Bagi orang kaya cukup pakai HP di rumah. Kalaupun hujan tetap datang nasi gorengnya, kan begitu. Iya. Memudahkan nilai-nilai asli bangsa. Memudahkan ya. Iya. Jelas dari segi sekarang bahasa. Bahasa sebenarnya. Orang desa sekarang anak-anaknya dipelajari bahasa Indonesia.
Iya. Tidak tahu. Kalau saya lihat datang ke kota Sumeneb, terus ke El Malik di mana saya tutup ini, saya lihat dia orang luas. Dia sudah dijejeli bahasa Indonesia. Memang tidak apa, bahasa Indonesia adalah bahasa nomor satu. Tapi jangan sampai menghilangkan bahasa daerahnya. Itu loh yang dimaksud saya. Sehingga mudah ini bahasa daerah. Biasa nama Pak, lagi rojok, tidak ada saya. Papa. Apa? Tak beli Tidak Papa. nasi goreng. Padahal nasi gurih, Mama, belikan es krim. Padahal biasanya lambo, es tungtung. Malah es krim. Lilin. Nah, itu perkembangan seperti itu. Jangan sampai Udah masyarakat cenderung menyendiri. pernah kan lihat kalau di tempatnya guru-guru tak nongkrong sana, Ya lah. kan banyak guru kan biasa. Nah, Ya memang sering kali ngobrol, tapi sering kali hilang. Kenapa? Ya ini lihat HP. Sama-sama melihat HP semua begini. Ya ini tidak ada obrolan. ngobrol sama apa? Nah, ngobrolannya ini individu orang sendiri-sendiri, urusanmu. Itu jeleknya ya. Karena ini jelek namanya. Nah, sekarang bidang pendidikan. Pengaruh positif Kari. dari pembelajaran jauh bisa dilakukan karena dengan IPTEK. Yang kedua, munculnya media yang sangat khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu pusat pendidikan. Kamu nyari apa saja di Google bisa. Ini maksudnya. Jadi tidak lagi menunggu guru. Guru hanya menyampaikan, kamu buat makalah, judulnya yang dicari di Google. Kau sananya. Tidak usah nanya lagi kan gitu. Ya. Selanjutnya, munculnya metode pembelajaran yang baru yang membuat siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Ini contohnya. Saya tidak buka buku lagi, lihat di sini saja. Nah, ini contohnya dalam bidang pembelajaran. Terus, kita tidak akan lebih cepat mendapat informasi yang akurat dan terbaru di seluruh dunia. Dengan internet, menggunakan internet, kita tahu informasi di dunia itu apa sekarang yang terjadi. COVID-19 sekarang muncul lagi versi baru. Dan itu hasil dari internet. Nonton TV di berita dan sebagainya. Di Google kita ketik saja sudah muncul. Ini di bidang pendidikan. Nah, teknologi menawarkan media audiovisual dalam pembelajaran. Zoom meeting. Dulu ada nggak Zoom meeting? Nah, sekarang ada karena IPTEK. Kita lanjut. Ini negatif. Penyalahgunaan teknologi yang lainnya adalah pengetahuan yang melakukan tindak kriminal atau tidak benar. Ya itu tadi. Suruh cuma dia on sudah itu Ditutup kamera. ditutup zoom kameranya ditutup dan sinyal dia kabur. Nanti alasan dia SMS sinyal jelek pak. Ya, padahal dia mungkin makan, mungkin main dengan temannya dan sebagainya. Sehingga berakhir dengan sendirinya waktu zoomnya. Tahu-tahu sudah mau sinyal. Ya. Menurunnya motivasi dan prestasi belajar jelas karena jam belajarnya berkurang dan jelas sekali tidak seperti kita tatap muka seperti ini. Kita menjelaskan lebih gampang kalau tatap muka daripada Zoom karena terbatasnya waktu. Zoom itu dibatasi waktu kan karena mungkin kita pelajaran sampai sehari penuh jaringan kan gitu. Terus jaringan lagi yang mengaruhi. Sudah muncul anak ngomong tahu-tahu cepet jadi batu blek karena jaringan jelek. Dikira orang setrum padahal sinyal. Terus kemerosotan moral di masyarakat khususnya di kalangan pelajaran. Jadi tadi sudah harus punya berpikir positif itu. Nah sekarang
Ini rangkuman. Jadi semua berdasarkan penjelasan di atas tadi dapat disebutkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Jelas, ya? Karena di internet kamu mencari ilmu pengetahuan apa saja tersedia, ya. Dari A sampai Z, kamu ngetik A saja di Google, A keluar sudah yang huruf berawalan huruf A itu keluar semua tulisan. Nah itu kan. Jadi itu gampang. Terus yang kedua, pembangunan ditujukan untuk membantu pemecahan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah-masalah depan. Jelas. Saya cari ilmu ini bagaimana cara mengatasi ini. Kulkas saya rusak, gimana cara memperbaiki? Kita cari di Google cara memperbaiki kulkas rusak. Keluar sudah semua. Hari ini dan masa depan, bagaimana supaya kulkas saya awet sepanjang masa? Klik keluar sudah. Jawabannya di situ. Ada yang jawab, setelah beli bungkus lagi dan tahu. Yang masalah tidak dipakai. Biar awet sepanjang masa. Yang ketiga, ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas. Ilmu dan teknologi itu saling berhubungan. Mencari ilmu baru butuh teknologi. Teknologi juga dibangun dari ilmu. Jadi sama. Melalui kegiatan ilmiah, tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu selalu dipandang sebagai produk, proses dan paradigma yang secara sadar diperoleh melalui kegiatan ilmiah, analisa. Sedangkan pengetahuan didapat melalui proses pemahaman di luar metode. Jadi saling bersinergi antara ilmu dan teknologi. Teknologi dihasilkan dari ilmu dan ilmu tidak bisa berkembang kalau tidak ada teknologi. Jadi sekarang yang saya minta adalah kalian membuat kelompok kecil untuk presentasi apa yang akan dibahas. Untuk waktu ini saya cukupkan 2 kelompok saja, atau nanti kalau tidak mencukupi ya 1 kelompok sehingga biar cukup waktu saya, waktu materi ini. Kalian analisa apa yang akan kalian presentasi di depan dan juga mempertanggungjawabkan presentasi kalian jika nanti audiens teman yang lain ada pertanyaan. Jelas ya? Baik, kalian diskusikan. Saya beri waktu cukup dengan presentasinya 5 menit. Dimulai sekarang. Silakan. Kalian itu kelompok sedikit. Bisa ini dengan belakangnya nanti kalau bisa ada yang maju presentasi, kita lihat bagaimana hasil pengamatan analisa kalian di materi ini. Ya? Tidak masalah, artinya 1 kelompok itu 2 orang. Kalau mau silakan, kalau sudah siap silakan. Nanti teman-teman kamu bisa melakukan pertanyaan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kertasnya mana? Kalau sudah bisa tutup ya. Nah, kita melakukan presentasi ya. Silakan yang sudah siap. Baik, siapa yang mau maju?
Ya, bahan. Aja. Antarin aku. Ini ya, barang sekecil ini bisa merubah Dunia. tatanan dunia. Nah, sekecil ini. Sekali klik habis itu. Ya. Sekali kita klik, meledak sudah semua. Mau positif, mau negatif, tetap akan meledak. Meledaknya apa? Kalau positif, banyak orang berburu informasi. Negatif, ya kan Banyak akan dihujat. orang menghujat di negatif. Ayo silakan. Ayo. Ini sudah, silakan sambil dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Komisi 1 ingin mempresentasikan analisis kami tentang perkembangan iptek di Indonesia maupun di dunia. Salah satu yang berkembang dari iptek yaitu HP. Karena dengan HP kita akan mendapatkan semua informasi, entah itu dari luar negeri ataupun di dalam negeri. dan di dalam HP itu terdapat yaitu yang berkembang saat entah di kalangan belajar, pekerja ataupun pengangguran. Intinya di kalangan masyarakat yaitu game. Entah itu muda ataupun tua, sama-sama bermain game. Sebenarnya notabene-nya awalnya game ini dibuat untuk menghibur di kala orang itu lagi susah, terus bosen. Nah, tetapi faktanya di lapangan, entah itu siswa ataupun semua orang yang main game, itu bukan kelihatan terhibur, malah kelihatan tambah stres, emosi, karena mungkin gamenya kalah atau temennya yang ikut main itu tidak tahu caranya main. Nah, itu yang akan kami analisis. Game pertama dari siswa. Siswa jika sudah memainkan game atau bermain game selama 24 jam, kita akan bodoh. Pertama, bodoh. Kita akan malas. Yang kedua, kita akan lupa ibadah, bahkan lupa sama Tuhan, bahkan sama diri sendiri. Itu bahaya dari negatif game online. Bukan hanya game online saja, tapi bahkan offline bisa. Karena apa? Karena HP. HP ini sama halnya dengan ganja, membuat candu. Kayak bom. Terus dari game, contohnya game Mobile Legend atau PUBG ataupun yang lain, kita akan dipinta untuk top up. Jika kalian merasa gengsi. Seperti ada skin lah, skin epic, skin legend, maka kita akan dituntut oleh nafsu untuk top up lah, Untuk membeli apalah segala macam, dan sehingga kita menjadi miskin. dan untuk membeli itu tidak mungkin pakai daun kan? Oh, pasti tidak memakai daun. Yang pasti entah itu memakai uang biasa ataupun uang secara digital. Ya kalau uangnya itu kita kerja sendiri, jika masih minta orang tua gimana? Ya kalau minta sama orang tua sih biasanya dia akan memaksa kalau sudah kecanduan. Durhaka. Nah, bisa kalian mencegah, bisa kalian mencegah dengan satu hal, kurangi. Mungkin tadi dari segi finansial ya, dari segi keuangan untuk top up ya.
Tidak hanya itu, kerugian dari main game juga dari segi mental juga berpengaruh ya kan. Iya, sangat berpengaruh. Berpengaruh sama mental siswa. Kebanyakan mungkin saya sendiri, saya sebagai penyandang game Mobile Legends, tapi saat sekarang ya jarang sudah main. Menurut saya itu kalau sudah penyandang game itu susah untuk berkomunikasi sama teman, terus suka menyendiri, main game sendiri. Itu pokoknya mentalnya sudah gimana ya? Udah baik lah kalau bermain game terus. Dari segi badan, entah itu kesehatan mata, ataupun kesehatan pikiran, ataupun kesehatan yang lain, kita akan terganggu. Karena apa? Karena kita sudah tidak merasakan, tidak istirahat. Candu. Iya, karena itu kecanduan, karena sudah kecanduan. Makanya jangan coba-coba sebelum mengetahui negatifnya. Jadi kalian kalau mau menggunakan iptek ini harus dianalisis dengan betul, yaitu dari segi negatifnya. Kalau kita sudah kecanduan, maka kita akan merasakan yang namanya kemiskinan, sakit, ataupun segala macam. Jadi pembahasan dari analis kami tadi yaitu game yang notabene dibuat untuk membuat kita terhibur. Sekarang itu faktanya membuat kita menjadi stres. Itu tadi yang mau kita bahas. Untuk selebihnya kami mohon maaf kalau ada salah kata atau lainnya. Kami dari kelompok 1 selesai presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau nanya. Ya silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mungkin kalian tidak paham atau Kurang paham. ingin penjelasan apa yang sudah disampaikan. Ya, silakan. Silakan. Tidak. Ya, Mungkin Pak. ada yang kurang mengerti ataupun ada yang Jadi kalian dari tadi kan bahas soal iptek. Ya. Kalian itu bahas salahnya iptek apa orangnya? Ya, yang pertama dari mindset pemikiran orangnya. Mau dibuat apa iptek itu? Berarti Entah itu mau dibuat baik ataupun buruk. Nah, tapi kalau dilihat, dianalisis dari fakta yang sudah terjadi. ya Kebanyakan. rata-rata semuanya bermain game. Entah itu tua, remaja, ataupun bahkan anak-anak. Dan pasti ya kalau main game itu akan teriak. Ya, yang pertama akan mengganggu. berarti kan itu bukan salahnya iptek, salahnya orangnya. Nah, tadi kan kami bilangnya begini. Kalian harus menganalisis Terlebih dahulu. sebelum bermain atau sebelum menggunakan iptek itu. Itu di sisi game ya. Iya Pak. Tapi tidak di sisi yang lain. Nah, Maksudnya kami ada sisi yang terjadi sekarang Pak. Yang sering terjadi sangat sering Pak sekarang. Ya, salah satunya dia memberi contoh kecanduan Bermain game. bermain game. Jadi, Kalau bermain game itu gratis nggak apa-apa Pak. nah, Sekarang malah Bayar. sisi negatif orang kecanduan bermain game itu judulnya seperti itu sebenarnya. Ya. ya. Nah, jadi tadi di temannya kemudian bertanya mana yang disalahkan, ya soalnya ada Tema tadi. apa gamenya atau manusianya penggunanya. Jadi harus dijelaskan tadi positifnya apa game, negatifnya seperti apa. Ya kan seperti yang tadi saya contohkan di presentasi itu, karena ada dari segi ekonomi positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa. Dari sisi pendidikan positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa. Jadi kalau nanti kalian yang lain melakukan presentasi harus analisanya jelas. Artinya kalau dia seperti kelompok 1 mengangkat masalah kecanduan main games, ya harus disebutkan positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa.
Jadi kalau ada audiens bertanya, kami akan siap menjawab. Karena sudah ada dua pilihan, positifnya seperti ini, negatifnya seperti ini. Kalau pertanyaan itu negatif, ya jawabannya positifnya, kan begitu. Nah, itu menurut saya. Sudah ada lagi yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Oh ya. Baik, kalau tidak ada lagi, tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah berani melakukan analisa dan presentasi. Silakan kembali ke tempat. Kalau begitu, mari kita simpulkan. Kita simpulkan materi yang sudah kita bahas tadi tentang pengaruh perkembangan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa kalian tarik kesimpulan harus bagaimana seharusnya bangsa Indonesia. Coba ada yang bisa menganalisa dari hasil pertemuan kali ini tentang materi itu? Jadi apa kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan? Jadi perkembangan iptek, ya, kemajuan iptek, pengaruh kemajuan iptek terhadap negara Republik Indonesia. Apa yang bisa kalian simpulkan setelah kalian belajar dari bidang ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan? Kesimpulan apa yang bisa kalian tarik dari semua? Iptek dapat memudahkan kita jika kita mempunyai produk. Tetapi iptek mempunyai sisi buruknya juga, seperti ada gejala serangan atau serangan dari luar, maksudnya basis data, ataupun juga dengan adanya dengan kekurangannya kekurangannya Ya, semangat tidak. Ini semangat. Kemampuan. ya Ya. Coba lain-lain. Menurut saya itu perlu peranan pemerintah yang lebih baik lagi untuk memberikan seperti adanya teknologi ini ya, seperti aplikasi TikTok yang saya rasakan sendiri memang sudah banyak negatifnya. Ada juga untuk menghiburnya. Sebenarnya itu memang perlu banyak peranan pemerintah di situ untuk memfilter yang negatif dan juga yang positif. Kalau untuk di game yang tadi yang dibahas, menurut saya peranan orang tua juga penting untuk anak-anaknya. Jadi kesimpulannya yang game itu seharusnya tadi disampaikan setelah semangat presentasi. Kalau ditanya pertanyaan yang seperti itu harus disampaikan. Ya, terlambat. Mungkin ngantuk tadi. Iya. Ya. Jadi kalau begitu bisa kita simpulkan bahwa perkembangan iptek itu memang dibutuhkan di setiap perkembangan zaman. Kenapa? Karena itu tadi nilai positifnya juga sangat baik untuk perkembangan manusia menuju era yang lebih maju lagi. Tetapi tidak lupa bahwa kita harus punya mindset tentang perkembangan iptek itu, apakah perkembangan itu baik untuk saya atau tidak. Temannya tadi berbicara tentang pemerintah yang harus proaktif untuk menyeleksi iptek, perkembangan iptek itu supaya tidak merusak generasi muda. Nah, maka dari itu kita harus proaktif di dalamnya. Jadi tidak perlu lagi menunggu harus bagaimana pemerintah melakukan itu. Jadi kita sebenarnya negara ini sudah ada filter terhadap semua pengaruh dari luar yang akan membuat negara ini menjadi hancur. Filter itu sudah ada, yaitu Pancasila. Jadi
Pancasila itu adalah filter dari semua peradaban dunia yang ingin masuk ke Indonesia. Tapi kenapa? Seperti ada contoh teman tadi kamu bilang, seperti aplikasi TikTok dan lain sebagainya itu masih bisa dikategorikan banyak sekali muatan negatifnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan? Ya kita bentengin diri dengan keimanan kita. Keimanan kita dan mindset kita. Untuk apa teknologi yang maju ini? Untuk diri saya. Apakah membuat saya menjadi lebih baik atau malah jatuh nantinya? Jadi satu kata buat perkembangan iptek material ini adalah kalian harus bisa membentengi diri dari kemajuan iptek itu sesuai dengan aturan, ajaran, dan nurani kalian, bermuatan positif bagi saya atau negatif bagi saya. Itu saya rasa kita akan bertemu di kesempatan yang lain, di pertemuan yang lagi kita bahas dengan KD yang selanjutnya tentang tetap dengan bab perkembangan iptek terhadap negara Republik Indonesia. Saya sampaikan sebelum kita tutup, pimpin doa lebih dulu. Coba pimpin doa. Duduk, siap. Sebelum pulang, marilah bersama-sama membaca doa agar kita selamat sampai tujuan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mohon hati-hati kalau pulang. Selamat siang, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.